Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farnabila. Saya dari SI 01. NIM saya 0110124216. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Odoo Cloud. Mulai dari tahap pembuatan profil perusahaan hingga sampai ke pembuatan vendor bill atau invoicing. Baik, yang pertama, langsung aja kita ke pembuatan profil perusahaan atau usernya. Dari setting ini kita tinggal ke user and companies. Kita pilih yang user dulu ya. Nah, ini tuh sudah saya buat, ada ini saya sendiri. Ini ada 3 yang lain. Maka ini punya saya, administrator semuanya. Selanjutnya, ini ada beberapa teman-temanku yang lain. Kita misalkan pilih Sinta ya. Kayak gini, ini yang udah aku bikin. Kalau misalkan mau bikin yang baru, tinggal klik new aja. Langsung kita tulis misalkan Lala, Kalala. Aku agak udah kepikiran banyak nama sih ini, ya ini aja nggak apa-apa sih. Karena ini kan cuma contoh doang ya. Kalau yang asli kita harus pakai yang asli. Karena buat nanti bikin user info, login info gitu. Oke. Sisanya tinggal untuk bisa diisi invoice-nya. Manage all invoice, jadi dia nanti bisa nge-manage seluruh karyawan lain gitu. Terus time off, nanti kalau misalnya ada yang ngajuin ini dia bisa nge-approve gitu. Rekrutmen buat diri interview atau yang lainnya, ini expenses dan lain-lain. Ini tinggal di-save aja. Nah, nanti kita klik info ini, kita klik info dia, nanti kita bisa masuk ke nyeting dia sebagai karyawan di bagian invoice ini. Tadi user yang udah kita buat itu ada di sini. Ya, ini ada muncul lagi. Tapi kita pilih yang beberapa ini aja. Dari Hilwa, Saski, dan Sinta. Selanjutnya, kita ke companies. Sebenarnya kan ini tuh database yang udah dibuat itu merupakan company yang otomatis masuk kayak di sini. Ini udah tinggal dilengkapin aja. Kemarin udah kelengkapin mulai dari address-nya, terus alamatnya, ya terus alamat sih, terus phone, dan lain-lain. Dan tinggal di-save aja nanti gitu. Selanjutnya kita aku nyontek dulu. Rekrutmen. Oke, selanjutnya kita ke tahap rekrutmen. Jadi, oh ya, ini tuh modul yang udah aku install, ada banyak banget kayak gini. Nanti tinggal install aja di apps. Terus kita pilih modulnya apa yang mau kita install. Selanjutnya kita ke tadi apa ya? Rekrutmen. Oke. Rekrutmen. Ini tuh kita mau bikin lowongan kerja gitu ya ceritanya buat orang-orang mau mendaftar. Ini aku udah bikin ada marketing. Kalau misalkan mau bikin baru tinggal klik new. Misalkan sales deh, itu yang udah dicontohin aja ya, sales. Sales ini misalkan emailnya itu sales PT sales apa ya tes gitu. Tinggal di create aja. Dia masuk ke sini. Ya, gitu. Terus ini kita configure tadi ya. Buat edit-editnya, tapi kita langsung masuk aja ke tahap ini. Ini tuh adalah karyawan yang udah sampai ke tahap mana, jadi nanti ada karyawan masuk, terus nanti dia itu masuknya ke tahap mana. Nah, aku udah coba tadi misi Hilwa. Jadi Hilwa ini adalah yang mendaftar sebagai tim marketing di sini. Nanti tinggal isi namanya dan lain-lainnya. Terus nanti kita tinggal pencet-pencet pipeline di sini atau sidebar atau ya itulah namanya. Sampai dia ke tahap contract sign. Jadi dia tuh udah pernah mendatangani kontrak, jadi dia udah hire. Dia tuh udah sebagai karyawan gitu di sini. Nanti jangan lupa di add create employee soalnya biar bisa di otak-atik nih dia employment-nya. Next, kita ke expenses. Expenses, oke. Okay. Expenses itu, misalkan nih si Farah Nabila ini habis makan sama customer, biar bisa di-reimburse sama perusahaan. Nah, ini udah aku buat ya. Jadi tinggal isi aja expense-nya apa, pengeluarannya untuk apa gitu. Kategorinya, terus totalnya, dia itu mengeluarkan uang berapa, sama teksnya juga. Employee-nya siapa nih yang mengerjakan itu, yang membuat itu, yang mengeluarkan pengeluaran itu. Terus dibayarnya dari employee buat di reimburse atau dari company-nya langsung. Biar masuk ke menu accounting nanti. Kalau misalkan kita mau nambahin juga bisa banget, tinggal new aja. Kita misalkan cafe break.
Tinggal isi misalkan 50.000 ya, 50.000 juga uang ya. Udah ada teksnya, terus kita submit. Employer Pranabila ya, saya sendiri. Nanti post journal entries, post expenses. Nanti masuk ke pengeluaran di accounting gitu, buat nanti dibayar di accountingnya. Next, kita ke mana ya? Time off. Ini yang agak tricky, agak sulit ya. Maksudnya adalah bagaimana si karyawan itu mengajukan cuti. Ini kan aku kan sebagai administrator maksudnya. Nah, kita bikin alokasi cuti untuk misalkan karyawannya siapa ya, kita klik new aja. Employee-nya untuk siapa nih itu dibuat. Salah. Dari new ini, kita klik yang ini buat memperbesar gitu ya. Selanjutnya, ini employee siapa nih yang mau dikasih jatah cuti. Ini tuh untuk ngasih jatah cuti ya. Misalkan kita ngasih buat Sinta. Jangan deh, Sinta udah dikasih, tidak apa-apa. Sinta tadi udah aku kasih. Ini tuh sampai dari tanggal 4 sampai dari tanggal 8 sampai tanggal 30. Dia udah nyobain. Berarti mungkin kita coba di bulan selanjutnya ya, bulan Mei. Ya. Bukan langsung aja sampai tanggal 8 1 minggu. Ceritanya terserah dia nih, dia mau ngambil cuti apa, misalkan kayak time off. Dia aku udah kasih 12 hari. Ini aku tambahin lagi 8 hari buat coba-coba aja. Ini tinggal di save. Oke. Nanti bakal masuk nih ke akunnya Sinta. Coba kita log out aja. Oh ya, sebelum bisa bikin login info untuk user yang lain, untuk karyawan lain, kita atur dulu nih di user and companies. Kita pilih usernya, Sinta, terus kita ke security. Tinggal di change password aja, gitu. Langsung aja kita log out dari akun Farah ini buat masuk ke akun Sinta, buat Sinta nanti ngajuin ke situ. Oke, ini login. Kita ke menu time off tadi. Nah, ada 6 hari yang tersisa. Karena tadi dia udah coba ngajuin beberapa hari ya. Kita klik new aja, ini dia ke Sinta ya. Dari dari pagi sampai sore misalkan. Dia cuti apa ya? Cuti sick time off aja. Sampai besok lah ya. Jangan deh. Ya udah begitu aja. Terus, oh ya udah ngajuin, jadi gak bisa karena kita sekarang coba di tanggal 1 yang tadi kita kasih ke jatahnya. Sampai tanggal 2 deh, 2 hari ya. 1 hari maksudnya. Terus, oh nunggu dia approve dulu, oke. Kita ke akun manajer Sinta. Jadi manajer Sinta itu adalah si Saski. Kita bisa ngatur di employee. Terus kita pilih nih si Sinta. Ini manajer Sinta itu ada si Saski, atasannya langsung, terus ada si Parnabila ini juga sebagai atasannya si Saski. HR-nya gitu kali ya. Langsung aja kita ke Saski, kita coba lihat. Apakah udah ada? Udah masuk belum ya pengajuannya Sinta? Kita login aja langsung buat ke lihat pengajuannya Sinta. Masuk ke time off, terus nanti kita ke manajemen time off. Oke, ini ada. Sinta udah ngajuin nih waktu itu. Kita tinggal klik validate aja. Untuk meng-approve Sinta gitu. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke akun administrator ya. Ke akun Farah Nabila. It will be a long practical, long video, so keep watching. Next itu adalah check-in, check-out. Ini gampang banget check-in, check-out. Kita langsung aja ke attendance. Sebenarnya nggak usah ke attendance juga bisa sih. Ini tuh nanti ada merah-merah gitu. Tadi kalau misalkan merah berarti kamu belum check-in. Kalau misalkan hijau berarti udah check-in. Ini aku udah check-in jadinya hijau. Kita tinggal check-out aja. Nanti merah lagi. Nah nanti kalau udah kayak gini tinggal check-in lagi kayak gitu ya. Selanjutnya adalah accounting. Accounting, kita ke modul accounting, terus kita pilih customer, terus kita bikin produk. Ini udah dibikin AC ya. Ini kita klik new lagi, misalkan kopi kenangan, kenapa lagi di kopi kenangan. Jangan. Jendela mungkin ya. Kipas aja deh, kipas soalnya panas banget ini di sini. Terus sales price-nya, harga jualnya berapa sih itu kipas? Misalkan 500.000. 1, 2, 3. Ini nggak usah ada pajak lah ya. Terus bukan. Cost-nya.
dia tuh ngeluarin berapa sih buat ngejual, maksudnya modalnya berapa dari untuk ngejual 400.000 itu misalkan 300.000, jadi dia untung 200.000 gitu ya. Oke, langsung aja ke untuk mengatur kuantitinya dia ada berapa, kita langsung pilih aja vendor itu misalkan si apa ya, kalala vendor. Kuantitinya kita pilih 5, 5 maksudnya. Nah, gitu. Oke, langsung aja di save. Nanti bakal masuk ke, pencet. Nanti akan masuk di sini ya. Ada akses sama kipas. Selanjutnya kita ke vendor, terus kita pilih customer. Nah, kan minimal kita bikin 5 ya, yang udah bikin 5, 6, 5. Coba kita tambah satu lagi. Kita pilih namanya misalkan siapa ya? Ale. Itu ada tulisan Ale di depan. Emailnya ini nggak perlu email asli, email dari aja karena kita nggak perlu bikin login info ya. Nah, gitu aja sih. Tinggal bikin job positionnya misalkan dia sales. Ya pokoknya gitu, tinggal save aja. Terus jangan lupa, nggak ada. Oke, kita langsung balik lagi ke next, kita ke menu purchasing. Nah, ini adalah yang udah buat tadi. Coba kita sekarang bikin lagi new. Misalkan vendornya itu Ale kali ya. Ale deh yang tadi kita bikin. Jangan Ale deh, belum bikin lagi info. Kita ke Hilwa aja sudah tadi vendornya. Payment terms-nya misalkan ini aja kali ya, jangan. Karena following month, nanti akhir bulan baru kita bayar. Expected arrival apply. Oke, kita add products. Terus kita pilih apa ya produk kayak kipas yang tadi kita pilih. Kuantitinya itu 5. Jadi dari yang udah kita buat tadi, itu kita bikin nih vendornya siapa gitu. Ini buat bayar RQ ya, ini confirm order. Terus receipt, upload bill. Bukan upload bill. Udah kalau kayak gini berarti udah selesai. Selanjutnya, coba kita lihat ini. Ya sama ya seperti itu. Nah, buat ngebayar bill itu kita ke menu accounting. Dari accounting ini kita pilih customer, terus ke mana tuh? Vendor bill. Nah, tadi udah ada ya, banyak pakai break yang baru kita buat tadi. Coba kita pilih. Terus ini kita pay, kita bayar bill yang tadi. Terus add payment. In payment. Kita pilih lagi, sekali lagi. Oh, sudah dibayar, berarti kita cek. Ini kita lihat payment. Oke, ini udah dibayar ya. Next, kita ke cobain yang ini kali ya. Di payment lagi. Red payment. Nah, seperti ini ya, kalau ini berarti udah kebayar gitu. Soalnya ini belum kebayar sih, karena mungkin ini kan di end of following month ya, nanti dia bulan gitu. Selanjutnya ke accounting, terus di menu ini lagi ke customer, terus kita pilih invoice. Nah, ini adalah yang udah aku bikin tadi, jadi aku ngajuin barang laptop gitu ya. Tinggal kita bayar. Enggak deh, kita coba bikin lagi ya. New. Misalkan customernya itu si jangan parah lagi, Adil kali ya, Adil. Invoice date-nya tanggal 30. Due date. Invoice date-nya hari ini ya. Invoice date itu kapan itu diajuin, dan kalau due date itu kapan kita tenggatnya, atau kapan kita bikin, ya kapan tenggatnya gitu. Terus add a line buat bikin produknya, misalkan ya pokoknya tadi kayak gitu ya, nanti hasilnya bakal nah ini udah berapa menit aku nggak tahu ya, pokoknya seperti itu. Ini adalah hasil udah praktikum tadi saya buat. Terima kasih kepada Kalala dan kakak Asdos yang lain, dan terutama kepada bapak dosen pengampu mata kuliah IAT.
Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.